Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, beranggotakan 3 orang, Nur Fitra, saya sendiri, Nur Hadiah B, dan Sadariana. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai hakikat penciptaan alam semesta. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Nur Fitra, NIM A03 2001, Prodi Agroekoteknologi. Baik, langsung saja. Hakikat penciptaan alam semesta. Saya akan membahas pada bagian pertama, yaitu pendahuluan. Dalam perspektif Islam, alam semesta adalah segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, alam semesta bukan hanya langit dan bumi saja, tetapi meliputi semua yang ada, baik mencakup hal yang konkret dan yang abstrak, atau yang tidak dapat diamati oleh penginderaan manusia, di mana dibagi menjadi 2, yaitu alam syahadah dan alam gaib. Bagian A, tujuan penciptaan alam semesta. Allah menegaskan bahwa Dia tidak menciptakan langit, bumi, dan apa yang ada di antara keduanya secara main-main, kecuali dengan al-haq. Itu berarti bahwa tidak ada ciptaan Allah sekecil apapun ciptaan itu yang tidak memiliki arti dan makna. Selanjutnya, bagian B, kedudukan alam semesta. Allah sebagai pencipta memiliki kasih dan sayang untuk segenap makhluknya. Dalam alam ini sebagai bukti dari kasih sayang Allah untuk manusia, karena alam semesta diciptakan untuk manusia, maka Allah telah menundukkan bagi mereka untuk kepentingan mereka. Allah menundukkan apa yang ada di langit dan bumi. Dialah yang memudahkan alam ini bagi manusia dan menjadikannya sebagai tempat tinggal yang enak untuk didiami. Nama saya Nur Hadiah B, NIM A032005, Prodi Agroekoteknologi kelas A. Nah, pada kali ini saya akan memaparkan materi tentang teori-teori tentang penciptaan alam. Ilmu pengetahuan semakin lama semakin tinggi. Akhirnya ditemukan sebuah metode baru yang menganggap bahwa asal mula kehidupan termasuk problema sains. Artinya bahwa peristiwa itu termasuk wilayah ilmu pengetahuan alam. Tetapi kendati teori tentang asal mula kehidupan itu telah ada, fakta-faktanya telah diatur secara sistematik, namun yang jelas bahwa ia tidak timbul dengan sendirinya, bahkan perlu ada usaha untuk menciptakannya. Teori yang pertama adalah teori keadaan tetap. Teori keadaan tetap ini dikemukakan oleh Hawley, Hermann Bondi, Thomas Gold, tahun 1948. Teori ini berdasarkan prinsip osmologi sempurna yang menyatakan bahwa alam semesta dimanapun dan bila manapun selalu sama. Dan teori yang kedua adalah teori The Big Bang. Teori The Big Bang sering juga disebut dengan fase ledakan besar. Ledakan besar itu kemudian berubah menjadi asap. Dan dari asap inilah diciptakan bumi, langit, bintang-bintang, planet, dan benda-benda angkasa lainnya. Fase ini dinamakan dengan fase produksi. Perkenalkan, nama saya Sadariana, NIM A012039, Prodi Agribisnis kelas A. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan Saudari Nur Hadiah B, yaitu menurut teori The Big Bang alam. Ini beserta matahari, bintang-bintang, dan galaksi-galaksinya dahulunya adalah satu atom besar yang meledak. Dari ledakan ini terjadilah bintang-bintang, lalu bintang-bintang itu mulai menjauh, sementara alam senantiasa meluas dan menjauh.
Teori The Big Bang Alam, teori yang paling umum dianut tentang asal mula alam semesta yang terbentuk dari sebuah ledakan besar atau Big Bang yang terjadi sekitar 10-20 miliar tahun silam. Pada mulanya, alam semesta terdiri atas sebuah bola api padat sangat panas yang terbentuk dari gas yang mendingin dan meluas. Setelah sekitar 1 juta tahun, gas tersebut sepertinya mulai memadat menjadi gumpalan yang disebut protogalaksi. Dalam 5 miliar tahun, gas tersebut sepertinya mulai memadat dan membentuk galaksi, tempat lahirnya bintang. Bahkan dengan adanya ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek, semakin memperjelas dan membuktikan kebenaran Al-Quran. Dengan melihat kemajuan ilmu pengetahuan yang semakin berkembang, para ilmuwan dan peneliti dapat menggambarkan mengenai permulaan alam semesta. Peristiwa tersebut ditandai dengan terjadinya peristiwa yang oleh para ilmuwan disebut bimbang. Keterkaitan teori umum dan agama dalam kaitannya penciptaan alam. Dari pembahasan sebelumnya terbukti bahwa konsep penciptaan alam semesta yang dihasilkan oleh sains tidak bertentangan dengan apa yang dijelaskan dan tertera di dalam Al-Quran. Kemajuan ilmu pengetahuan pada masa sekarang ternyata sesuai dengan keterangan yang dinyatakan dalam Al-Quran, yaitu sebuah teori yang muncul untuk menggambarkan tentang penciptaan alam semesta. Selain itu juga muncul teori lain seperti teori keadaan tetap dan teori lainnya. Ternyata teori itu semua saling berkaitan dengan apa yang diterangkan di dalam Al-Quran. Kesimpulan, maka sudah jelas bahwa dari penjelasan di atas terkait bahwa Allah menciptakan alam semesta dan segala isinya dengan sangat bijaksana, sehingga berjalan dengan teratur dan seimbang. Islam melihat alam sebagai sebuah ciptaan makhluk yang diatur dan dijaga oleh penciptanya, yaitu Allah yang Maha Agung. Ketika orang berbicara alam, berarti tidak lepas dari konsep ketuhanan. Baik, mungkin hanya itu yang dapat kami presentasikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.